Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Perdi Tumangkar. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi video tugas akhir saya, mata kuliah Dasar Sistem Kontrol. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah melakukan presentasi di dalam kelas. Nah, di mana pada saat presentasi saya ditugaskan kembali oleh Bapak dosen dikarenakan jurnal saya tidak melakukan tuning, atau di mana saya pada saat presentasi tidak melakukan tuning lagi. Nah, maka dari itu Bapak dosen menugaskan saya untuk mencari paper yang terbaru, dan juga untuk dalam rangkaian blognya saya juga diingatkan untuk tidak menggunakan block saturation. Nah, oke. Cut. Oke, baik. Ini adalah paper terbaru yang saya temukan untuk memenuhi tugas saya sebagai referensi dalam melakukan simulasi saya. Nah, di mana judul paper yang saya gunakan yaitu adalah Research on the Characteristic of Electro Hydraulic Position Servo System of RBF Neural Network under Fuji Rules. Nah, di mana paper ini membahas bagaimana pengembangan sistem kontrol baru untuk sistem servo posisi elektrohidrolik. Nah, di mana sistem ini digunakan dalam industri-industri besar, yang dimana untuk mengangkat beban-beban besar ataupun alat-alat berat seperti eskavator, dan juga memiliki tenaga yang besar dan cepat. Nah, di sini ada 3 metode dalam satu paper ini, yaitu Fuji, RBF, dan PID. Nah, untuk memenuhi tugas kita di sini saya akan menggunakan untuk metode yang PID saja. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke penugasannya. Nah, di mana penugasannya itu saya ditugaskan di nomor 5, yaitu hidrolik untuk 2 semer mobil. Nah, di mana di sini ada 3 keadaan. Yang pertama itu bergerak ke atas 1 meter dengan beban 200 kilo. Terus keadaan kedua yaitu bergerak ke bawah 1 meter dengan beban 200 kilo. Terus keadaan ketiga yaitu bergerak ke atas 2 meter dengan beban 400 kilo. Nah, dalam paper ini tertulis transfer functionnya atau nilai GS-nya di Nah, dalam paper ini di sini terdapat fungsi GS-nya atau transfer functionnya, mana U per Y sama dengan 1,55556 dikali 10 pangkat 8 per S pangkat 3 tambah 1,50297277 kali 10 pangkat 3 kali S kuadrat tambah 9,48667 kali 10 pangkat 6 kali S tambah 4954618. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke simulingnya. Nah, di simuling ini saya sudah rangkai untuk blok-bloknya. Nah, di sini saya menggunakan komponen yang pertama itu ada step, ada sum, ada PID, transfer function, mux, dan scope. Nah, di mana yang pertama itu adalah step. Nah, di sini ada 3 step karena saya ditugaskan untuk dalam 3 keadaan. Nah, untuk step yang pertama itu dalam keadaan 1 meter, yaitu keadaan 1 meter
dalam bergerak ke atas 1 meter dengan beban 150 kilo. Maka di sini kita buat final value-nya jadi 1. Ini sebagai stepnya. Terus keadaan kedua itu bergerak ke bawah dengan 1 meter. Bergerak ke bawah, maka di sini karena dia ke bawah, maka di sini kita buat nilainya menjadi minus karena turun. Terus keadaan ketiga yaitu bergerak ke atas 2 meter, maka final value-nya kita buat sebagai acuannya itu 2 meter. Terus di sini ada sum, yaitu untuk menambahkan dari ketiga step ini. Lalu di sini ada PID, lalu di sini ada transfer function. Nah, transfer functionnya ini kita ambil dari paper tadi. Nah, dimana pembilangnya itu 1,55556 kali 10 pangkat 8. Maka di dalam transfer functionnya untuk nilai numerator koefisien kita buat 1,5586 pangkat E8. Nah, ini sesuai untuk yang dalam jurnal. Nah, terus untuk penyebutnya ini yaitu denominator koefisien, maka kita buat yang dari jurnal yaitu S pangkat 3 tambah 1,5997277 kali 10 pangkat 3 kali S kuadrat tambah 9,48667 kali 10 pangkat 6 kali S tambah 495618. Nah, ini adalah sebagai pembilangnya. Di transfer function kita buat dinilai denominator coefficient. Nah, lalu di sini kita tambahkan mux untuk menampilkan dalam satu figur itu tampil dua grafik, yaitu grafik dari si inputnya atau grafik acuannya dan output dari si output sistem ini. Dan di sini adalah satu feedback. Nah, di sini saya ada melakukan 3 rangkaian blok, di mana yang pertama ini adalah sebelum tuning dan yang kedua adalah setelah hasil tuning, itu hasil tuning pertama yang belum sempurna. Nah, terus inilah hasil tuning yang terakhir, yaitu dia sudah mencapai dari titik acuannya. Nah, di sini kita masuk ke grafik sebelum tuning. Nah, di sini kita akan coba run. Nah, di sini kita pakai stop time 60. Nah, stop time 60 ini nanti kalau kita buka scope, dia akan menampilkan dalam satu grafik ini, dalam 3 keadaan ini, dia akan 60 second untuk bergerak sekali keseluruhan. Nah, oke, di sini kita fokus ke grafik yang pertama sebelum dituning. Nah, di sini terlihat bahwa dalam keadaan untuk mencapai 1 meter, nah dia terjadi overshoot. Nah, dimana dia terjadi overshoot sekitar hampir 1,4, kira-kira 1,3 terjadi overshoot. Lalu setelah overshoot, lalu dia stabil langsung. Lalu dia bergerak ke keadaan kedua, yaitu turun 1 meter. Nah, dalam keadaan kedua ini sama juga, dia terlebih dahulu overshoot, baru dia langsung stabil sampai 40 second dalam ke 40 second ini. Nah, begitu juga untuk keadaan ketiga, dia naik 2 meter, set. Lalu di sini juga terjadi lonjakan atau overshoot, hampir menyentuh 2,8 atau 2,7. Lalu dia stabil.
Nah, jadi ini adalah grafik dari simulasi ini yang sebelum dituning. Dan di sini saya sudah melakukan beberapa kali tuning dan mendapatkan hasil yang untuk hasil tuning yang kedua. Ini adalah tuning yang sebelum tuning, terus masuk kita hasil tuning yang pertama. Nah, untuk nilai tuning yang sebelumnya tadi, nah di sini saya menggunakan P-nya 58, I-nya 0,08 dan D-nya 0,3. Ini adalah nilai yang sebelum dituning. Nah, lanjut kita ke hasil tuning yang pertama. Nah, di sini kita buka kontrolnya. Nah, untuk nilai hasil tuning yang pertama, di sini saya pakai proporsionalnya yaitu 1,2728 dan integralnya 0,03252 dan derivatifnya 0. Nah, di sini akan kita coba run. Nah, setelah kita run, sangat jauh perbedaan dari sebelum tuning tadi, ya, dimana pada saat percobaan yang sebelum tuning tadi dia terjadi overshoot terlebih dahulu, baru dia stabil. Beda dengan hasil tuning yang kedua ini. Nah, dimana hasil tuning yang kedua ini dia bergerak dari 0 dia untuk mencapai 1 meter. Untuk mencapai 1 meter dia tidak ada terjadi sama sekali overshoot. Nah, di sini kita lihat dia mencapai sekitar 0,9 baru dia stabil untuk mencapai 20 second. Lalu dia untuk pada keadaan kedua dia turun lagi ke 1 meter. Nah, pada kedua ini dia juga tidak terjadi overshoot. Namun pada keadaan kedua ini dia stabil di keadaan 1 meternya. Dalam keadaan di 20 second ini sampai ke 40 dia stabil. Lalu untuk keadaan ketiga yaitu naik 2 meter, dia untuk mencapai kestabilannya sekitar 1,9. Di sekitar 1,9 ini baru dia stabil untuk mencapai 60 second. Nah, ini adalah untuk grafik yang untuk saya coba untuk tuning yang kedua. Nah, di sini kita coba lagi untuk tuning yang terakhir yang sudah saya coba-coba. Nah, ini adalah hasil tuning yang terakhir saya coba, di mana untuk blok PID controlnya di sini saya menggunakan proporsionalnya yaitu 4,8447 dan integralnya 0 dan derivatifnya saya buat 0. Nah, pada saat yang untuk hasil tuning yang kedua ini kita akan coba run. Nah, pada hasil tuning yang ketiga ini dia sempurna untuk mengikuti grafik acuannya. Nah, dimana pada saat dia bergerak pada keadaan 1 dia bergerak dari 0 untuk ke 1 meter, dia sempurna mengikuti dari gerak acuannya. Nah, begitu juga untuk keadaan kedua sama juga, dimana untuk keadaan kedua dia turun 1 meter, dia mencapai kestabilan dari grafik yang keadaan 2 ini
dari 1 meternya bergerak dari 20 ke 40, dia stabil langsung. Beda dari yang grafik sebelumnya tadi yang dimana dia untuk mencapai kestabilannya dia tidak sampai 2 meter dulu, baru dia stabil sekitar 1,9 baru dia stabil. Tapi dalam hasil tuning yang kedua ini dia berhasil untuk mencapai nilai acuannya, yang dimana pada saat untuk hasil keadaan ketiga ini dia naik 2 meter, lalu pada di 2 meter ini dia langsung stabil untuk mencapai 60-nya. Kita lihat untuk membandingkan percobaan yang pertama tadi. Nah, pada percobaan pertama ini terlihat jelas dia tidak sampai menuju 2 meter, sekitar 1,9 baru dia stabil. Nah, ini adalah untuk percobaan tuning yang pertama, berbeda dengan yang terakhir ini. Nah, dia mencapai untuk targetnya yaitu 2 meter baru dia stabil. Nah, ini merupakan hasil tuning yang saya sudah coba-coba. Namun untuk hasil tuningnya ini berhasil untuk mengikuti dari sinyal acuannya. Oke, baik, sekian dulu hasil pemaparan untuk tugas akhir saya. Bila ada perkataan ataupun pengucapan yang salah dalam presentasi video sebelumnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.